Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Adinda Putri dari mahasiswi PG PAUD 2017 Palembang. Baiklah, di sini saya akan memberikan sedikit pengetahuan mengenai cara menyusun salah satu jenis administrasi sekolah berdasarkan 8 standar nasional pendidikan. Kembali lagi ke administrasi sekolah. Pengertian administrasi ini sendiri adalah usaha atau kegiatan yang memiliki kebijakan untuk mencapai tujuan. Nah, untuk administrasi sekolah ini adalah seluruh proses kegiatan yang dilaksanakan berupa merencanakan, mengatur, melaksanakan, serta mengendalikan seluruh kegiatan yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan dan juga pengajaran di sekolah. Baik, di dalam administrasi budaya dan lingkungan sekolah itu ada 7. Yang pertama itu ada SOP, standar operasional prosedur. Yang kedua itu ada tata tertib pendidik, kependidikan serta peserta didik. Yang ketiga itu ada tata tertib penggunaan sarana prasarana serta fasilitas sekolah. Yang keempat itu ada petunjuk, peringatan serta larangan dan juga sanksi yang ada di sekolah. Yang kelima itu ada kode etik sekolah. Yang keenam itu ada buku tamu, dan yang terakhir itu ada program dan pelaksanaan 7K. Sekarang kita bahas satu-satu ya. SOP itu apa sih? Jadi SOP itu sendiri memiliki singkatan standar operasional prosedur. Nah, SOP itu adalah langkah-langkah yang harus dijalankan atau dikerjakan berdasarkan pedoman yang ada untuk mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Nah, dalam SOP untuk PAUD itu sendiri ada 15 menurut pedoman kurikulum 2013. Salah satunya itu SOP alat bermain anak, SOP penyambutan anak. Nah, seperti itu. Yang kedua tadi ada tata tertib pendidik, kependidikan serta peserta didik. Nah, tata tertib ini sendiri adalah aturan-aturan yang ada di sekolah, baik itu untuk pendidik, kependidikan maupun peserta didik. Misalnya tata tertib memakai baju seragam sekolah. Yang ketiga itu ada tata tertib penggunaan sarana prasarana dan fasilitas sekolah. Misalnya di PAUD itu kan ada anak-anak itu ada mainan. Nah, pada saat sudah menggunakan mainan itu, peraturannya anak-anak harus mengembalikan kembali mainan itu ke tempat semula atau merapikan mainan tersebut. Yang keempat itu ada petunjuk, peringatan, larangan, dan sanksi yang ada di sekolah. Nah, untuk di PAUD itu sendiri, larangannya itu tidak boleh ribut pada saat jam pelajaran. Nah, kalau untuk sanksinya, jika anak melakukan itu, anak pada saat istirahat tidak dibolehkan keluar kelas dan tetap di dalam kelas. Yang kelima itu sendiri ada kode etik sekolah. Kode etik sekolah itu berupa norma-norma dan azas yang harus ditaati dan diterima oleh warga sekolah. Nah, kode etik ini sendiri dibuat oleh kepala sekolah. Yang pertama itu, kepala sekolah menyusun draft-draft untuk kode etik. Bila perlu, kepala sekolah itu berkonsultasi dengan narasumber yang memang berpengalaman serta mengetahui kode etik tersebut. Yang kedua itu mengadakan rapat antara pendidik, pegawai, staf-staf sekolah serta komite sekolah untuk membicarakan kode etik yang akan dibuat. Yang ketiga itu kepala sekolah sudah rapat, sudah menentukan. Kepala sekolah mengeluarkan surat keputusan tentang kode etik. Nah, yang terakhir, kode etik harus dilaksanakan dan juga diterima oleh warga sekolah. Yang keenam itu ada buku tamu. Nah, buku tamu ini untuk mengetahui siapa saja yang berkunjung ke dalam sekolah itu sebagai arsip sekolah. Yang ketujuh atau yang terakhir itu ada program dan pelaksanaan 7K. 7K itu sendiri meliputi keamanan, kebersihan, kekeluargaan, keimanan, kerindangan, keindahan, serta kerapihan. Nah, di sini
kepala sekolah beserta guru merencanakan bagaimana caranya agar sekolah ini dapat memuat 7K tersebut. Itulah tadi penyampaian sedikit pengetahuan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.